dia berkumpul dengan teman-temannya mau dijadikan bahan omongan, ya. Suami saya mah takut sama saya, biar saya nggak pernah bersolek tiap hari, suami saya tetap tampil keren di depan saya. Bisa seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar permasalahan kehidupan rumah tangga, percintaan, hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 10 ciri wanita atau istri durhaka yang tidak pernah disadarinya. Ya, bisa jadi hal-hal itu ketika terjadi sekarang ini sudah terlihat biasa-biasa saja. Nah ini, tapi ini kita memang tentunya harus jelaskan, karena jangan sampai kita melakukan kesalahan yang tidak kita ketahui padahal itu sebuah kesalahan. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Nah, kira-kira apa saja sih hal yang memang perlu kita ketahui sama-sama? Artinya di sini sebagai seorang suami pun tidak mengharapkan kalau pada akhirnya kita memiliki istri yang durhaka tanpa setahu kita. Ini yang penting ini. Tapi tentunya ketika suami memerintahkan hal-hal yang memang tidak sesuai aturan, baik aturan negara maupun aturan agama. Nah, ini boleh-boleh saja, tetapi tentunya kita harus memang punya alasannya yang kuat. Kenapa si istri ini menolak perintah suami? Ya, tentunya menolak perintah yang memang tidak dianjurkan. Ini yang pertama. Namun ketika seorang istri ini menolak perintah suami dalam segala hal, ya padahal di sini mungkin perintah suami adalah perintah-perintah yang baik, tapi kenapa masih menolak? Ini tentunya perintah di sini adalah suami memerintahkan untuk hal-hal yang baik kepada istri tercinta, ya. Karena si suami pun tidak menginginkan kalau orang tercinta ini memang melakukan hal-hal yang tidak baik tentunya. Namun ini terpaksa si istri masih menolak. Ini adalah merupakan hal yang memang durhaka terhadap suami, karena ketaatan si istri terhadap suami ini menjadi hal yang wajib ketika kita sudah terikat dalam tali kehidupan rumah tangga atau tali pernikahan. Nah, ini adalah kewajiban yang memang sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi, ya. Ini. Jadi di sini adalah termasuk memiliki nilai durhaka ketika seorang istri menolak perintah suami. Sekali lagi tentunya adalah perintah-perintah yang baik. Ini. Kemudian yang kedua, istri menuntut kesetaraan, kesempurnaan hidup. Yang tentunya kenapa ini dirasakan begitu berat oleh seorang suami? Ini ketika si suami ini memiliki kemampuan yang berbeda dengan orang lain. Artinya mungkin si istri ini bercermin dengan orang-orang yang memang punya kemampuan lebih. Tapi dia tidak pernah melihat sejauh mana kemampuan suaminya. Sejauh mana kekuatan finansial si suami ini. Tapi dia terlalu menuntut hal-hal yang mungkin di luar jangkauan. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga adalah ingkar terhadap kebaikan suami. Ini adalah tentunya hal yang sering dilakukan, ya. Jadi kita sudah berbaik kepada istri, kita sudah memberikan secara maksimal apa yang kita bisa. Namun kadang disadari atau tidak si istri masih suka membandingkan. Lihat itu Pak, si istrinya si Anu dapat ini. Itu berbeda halnya. Dia ya dia, kita ya kita. Itu yang harus kita pikirkan. Lalu yang keempat, ini mungkin banyak terjadi ya, si istri ini tidak menyukai keluarga suami, ya. Jadi dia terlihat kurang senang, terlihat kurang suka ketika si suami mengajak datang berkunjung ke rumah orang tua si suami maksudnya. Ini istri terlihat seperti keberatan, ya. Ini juga bagian dari hal-hal yang memang tidak dianjurkan, ya, karena apapun alasannya ketika kita mencintai suami kita juga harus mencintai keluarga dari suami. Begitu pula si suami juga harus mencintai keluarga istri, karena ketika sudah menjadi dalam ikatan satu keluarga, ini adalah sudah menjadi bagian dari orang-orang yang harus kita cintai. Lalu kemudian hilangnya qanaah. Ya, ini adalah mungkin sering dilakukan. Jadi banyak hal yang terlupakan.
yang sudah diberikan, rezeki yang sudah diberikan kepada si istri melalui tangan suami atau siapapun itu selalu tidak terlihat. Jadi tidak nerimo yang pandung, ya, tidak bersyukur dengan apa yang sudah ia terima, ya ini. Padahal itu semua adalah tanpa kehendaknya, itu tidak mungkin terjadi, ya. Namun ketika kita pandai, ya, menerima pemberian Allah Subhanahu Wa Taala dengan diimbangi rasa syukur, maka akan berdatangan rezeki-rezeki yang lain. Ini. Lalu kemudian yang keenam, mengungkit kebaikan dirinya. Jadi seakan-akan si istri ini berpikir bahwa tanpa ada saya, suami saya itu nggak bisa apa-apa. Ini. Itu kan semuanya berkah perjuangan saya. Itu kan semuanya hasil kerja keras saya. Padahal apapun itu, ya, tidak ada seorang pun yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Ya, ini. Setidaknya ketika seseorang itu hebat, pada saat akhir dia meninggal, saya yakin dia masih butuh bantuan orang lain karena dia tidak bisa pergi ke kubur sendiri, ya. Pasti tentu butuh bantuan orang lain. Ini adalah kita berpikir hal yang paling mentok, ya, hal yang paling pahit dalam arti sebuah kebersamaan. Ini. Kemudian yang ketujuh adalah dia suka cemburu tanpa alasan, ya. Cemburu yang mungkin dibuat-buat, padahal belum tentu seperti itu. Kemudian yang kedelapan, dia tidak bisa menjaga perasaan suami, baik secara perilaku maupun dalam berkata-kata. Jadi artinya mungkin unggah-ungguh sebagai seorang istri di sini terlupakan, atau memang tahu tapi tidak diperlakukan, bisa jadi seperti itu, ya. Jadi ketika dia bicara, ketika dia melakukan gerak-gerik, dia tidak peduli apakah itu menyinggung perasaan hati si suami atau tidak. Ini karena pembicaraan juga jelas bisa menyinggung perasaan siapapun. Kemudian gerak-gerik juga itu adalah mencerminkan perilaku seseorang. Ini juga bisa menimbulkan perasaan orang lain menjadi tersinggung karena gerak-gerik yang kita lakukan. Ini. Lalu yang ke-9 adalah dia selalu sibuk dengan urusan sendiri tanpa memperdulikan di mana tata letak kewajiban terhadap suami. Kapan dia harus melayani suami. Jadi dia tetap sibuk dengan apa yang sedang ia sukai pada saat itu tanpa memikirkan bagaimana nasib suami saya, bagaimana nasib anak-anak saya. Ini akhirnya merembet ke sini. Ini. Lalu kemudian yang ke-10, yang paling menyedihkan, dia tidak bisa menjaga penampilan. Jadi dia maunya berpenampilan apa adanya, tapi di sisi lain dia menuntut si suami harus selalu tampil rapi. Ini kan susah, ya, karena biasanya ini ketika dia berkumpul dengan teman-temannya mau dijadikan bahan omongan, ya. Suami saya mah takut sama saya, biar saya nggak pernah bersolek tiap hari, suami saya tetap tampil keren di depan saya. Bisa seperti itu. Nah, sahabat Kang Kumis yang Kang Kumis cintai, mudah-mudahan itu hanyalah sebuah gambaran kehidupan yang tidak nyata, ya. Karena saya yakin sahabat Kang Kumis semua adalah sahabat-sahabat yang baik dan juga memiliki pasangan yang setia, yang selalu terhindar dari lingkaran perselingkuhan. Nah, sahabat Kang Kumis, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.